Universitas Tikuba Unisbank Semarang memiliki beberapa fakultas, salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki beberapa program studi. Di antaranya yang pertama ada D3 Keuangan dan Perbankan, yang kedua ada S1 Manajemen, yang ketiga ada S1 Akuntansi, dan yang keempat ada Pendidikan Profesi Akuntansi, yang semuanya adalah berakreditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendra Fitri, NIM 1805520080 dari kelas C1, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikuba Unisbank Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian substantif terhadap surat berharga dan aset tetap. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah praktik audit yang diampung oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM, CA CPA. Kasus pertama adalah mengenai surat berharga. Dalam kasus pertama, kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja E1 dan E2. Sebelum menyelesaikan kertas kerja tersebut, kita diminta untuk menghitung saldo akhir lembar saham serta harga per unitnya setiap per transaksi dengan menggunakan metode FIFO. Di kasus pertama ini ada PT Salsabila Putri yang memiliki anak perusahaan. Yang pertama ada PT Savero dan yang kedua ada PT Rizky. Sebelum kita mulai, kita menghitung saldo akhir lembar saham pada PT Savero. Pada PT Savero memiliki saldo akhir sebesar 151.300. Dan untuk harga per unitnya, untuk satu awal, kita peroleh dengan cara biaya perolehan dibagi dengan lembar saham. Biaya perolehan awalnya itu sebesar 876.280. Sehingga untuk harga kita hitung dengan 875.280 dibagi dengan 115.300 hingga menghasilkan harga per unitnya sebesar 7.600. Yang kedua, untuk transaksi 5 Januari itu jual. Untuk lembarnya sebesar 65.450. Untuk harga per unitnya kita juga akan menghitung sama dengan yang saldo awal. Untuk biaya perolehan 5 Januari itu sebesar 497.420 dibagi dengan
65.450, sehingga menghasilkan harga per unitnya 7.600. Kita tulis ini untuk penjualan kita hitung 450 dikali dengan 7.600, jadi nanti ketemunya untuk biaya perolehan. Yang selanjutnya kita akan menghitung sisa. Untuk sisa kita menghitung dengan cara 115.300 dikurangi dengan 65.450. Kenapa dikurangi? Karena ini merupakan penjualan, jadi dikurangi. Untuk harganya kita mengikuti untuk harga per unit yang terakhir, yaitu 7.600. Yang selanjutnya transaksi tanggal 12 Januari itu beli sebesar 75.500. Untuk harganya kita hitung sama dengan yang tadi, 573.045.000 dibagi dengan 75.500, ketemunya 7.590 untuk harga per unitnya. Selanjutnya untuk transaksi 20 Januari masih sama beli sebesar 95.250. Untuk biayanya sebesar 771.000 dibagi dengan 95.250, ketemunya 7.640. Selanjutnya transaksi tanggal 6 Februari, yaitu jual sebesar sahamnya itu sebesar 158.950. Untuk harganya ini karena jual, kita rata-rata kita ambil jumlah lembar dari yang sisa ke beli, diurutkan hingga menghasilkan total 158.950. Ini ditulis 49.850 ditambah 75.500, dan untuk yang ketiganya adalah sisa dari 48.850 tambah 75.500 itu 33.600. Jika dijumlah maka akan menghasilkan 158.950. Harganya kita menyesuaikan dengan harga yang di atas. Kita salin semuanya. Selanjutnya setelah disalin itu kita kali untuk menghitung biaya perolehan penjualan. Tanggal 6 Februari itu 49.850 dikali 7.600. Selanjutnya ditarik sama, setelah itu ditotal, ketemunya adalah 1.208.609.000 rupiah. Selanjutnya sisa. Kalau sisa itu menghitung seperti tadi yang di atas, 49 ditambah 75.500 ditambah dengan 95.250 dan dikurangi 158.950. Untuk harganya kita ambil harga yang paling terakhir, yaitu 7.640. Selanjutnya transaksi tanggal 6 Februari beli itu sebesar 65, ini salah, benar, 65
330. Kembali. Ini untuk transaksi 6 Maret, salah, 65 350. Yang 6 Maret 98 550. Harganya nyesuaiin yang di atas. Yang selanjutnya ada transaksi tanggal 27 Juli, itu jual sebesar 155 550. Untuk harganya itu kita hitung rata-ratanya dulu. 61 650 ditambah 65 350, dan yang terakhir sisanya yaitu 28 550. Jika dijumlah akan menghasilkan 155 550. Harganya masih sama. Ditulis terus karena ini jual, jadi kita kalikan untuk memperoleh biaya perolehan untuk transaksi jual, dikali, ditarik bawah, setelah itu ditotal sehingga ketemunya 1.182.279.500. Sisa, sekarang kita akan menghitung sisa. Sisa itu dari 61.650 ditambah 65.350 dan ditambah 98.550 dikurangi dengan 55.550, ketemunya 70.000. Yang selanjutnya untuk transaksi 5 Agustus beli itu sebesar 32. Untuk harganya itu yang sisa kita ambil dari yang harga terakhir yaitu 7.540. Untuk yang 32 itu pembagian dari biaya perolehan dibagi dengan jumlah lembarnya, ketemunya 7.429, dan dijumlah 70 ditambah 32 sehingga 102.000. Untuk satu akhir PT Savero sebesar Rp102.000. Selanjutnya kita akan menjumlahkan transaksi-transaksi yang termasuk pembelian dan juga pelepasan atau penjualan. Untuk yang pembelian itu ada 573.045.000 ditambah 727 710.000, terus ditambah 49.496.06500, terus ditambah 743.067.000. Selanjutnya ditambah 237 630
100, sehingga totalnya adalah 2.467.460.600. Selanjutnya untuk pelepasan. Untuk pelepasan itu kita dapat dilihat dari ini transaksi 497 dan 1.208 dan 1.182 di total. Kita tulis dulu semuanya yang termasuk tadi pelepasan. Untuk pelepasan sebesar Rp2.888.308.500. Untuk selanjutnya kita akan menghitung PT Rizky. Tadi adalah PT Savero. Sekarang kita akan menghitung PT Rizky. Satu awalnya itu 75.000. Untuk harganya kita menghitung seperti tadi. Biaya perolehan dibagi dengan lembar saham, ketemunya 8.200. Selanjutnya untuk transaksi 9 Agustus itu beli sebesar 112.500. Untuk harganya sama tadi hingga menghasilkan harga per unitnya sebesar 8.500. Selanjutnya tanggal 20 Agustus jual sebesar 157.500. Untuk harganya kita hitung dulu lembarnya, kita rata-rata 75 ditambah dengan sisanya yang kedua itu 82.500 sehingga menghasilkan harganya masih sama. Kita mengikuti yang di atas. Setelah itu kita kali lembar dikali dengan harga, dua-duanya dikali, terus ditarik ke bawah. Setelah itu kita total jumlah lembarnya itu 157.500 sehingga sama. Untuk totalnya biaya perolehan itu ditambah menghasilkan 1.316.250. Untuk sisa kita 75 ditambah 112.500 dikurangi 157.500 ketemunya 30.000. Untuk harganya kita ambil harga paling bawah atau paling keluar paling terakhir 8.500. Untuk yang selanjutnya transaksi 10 September itu beli sebesar 95.250. Harganya tadi sama. Yang selanjutnya 15 September itu 80.000 lembar. Untuk harganya 8.600. Selanjutnya untuk transaksi 20 September yaitu jual sebesar 166.250. Kita hitung 30
195. Yang terakhir adalah sisanya dari 30 ditambah 95, itu hingga 41.000. Untuk harganya kita ambil yang di atas, menyesuaikan, tinggal ditulis, terus kita jumlahkan dulu ya, kali dulu untuk biayanya untuk transaksi ini, terus ditarik ke bawah sehingga segitu. Kita jumlah lembarnya, terus kita juga jumlah biaya perolehannya hingga menghasilkan sebesar 1.448.467. Sisanya kita hitung dari 30 ditambah 95250 ditambah 80 dikurangi 166.250, ketemunya 39.000. Untuk harganya itu segitu, nyesuaiin harga terakhir 8.600. Terus yang terakhir transaksi 28 September beli sebesar 15.500. Untuk harganya kita bagi biaya perolehan dibagi dengan jumlah lembar. Terus nanti untuk ini kita jumlah 39 ditambah 15.500, ketemunya 54.500, sehingga saldo akhirnya sebesar untuk PT Rizky 54.500. Terus kita hitung juga pembelian dan juga pelepasan. Kita tulis untuk yang pembelian PT Rizky itu untuk tanggal 9 Agustus, terus 10 September, 15 September, dan 20 September. 28 September. Kita jumlah ketemunya 2.592.373.290 untuk pembelian. Untuk pelepasannya kita bisa lihat dari tadi kita menghitung menggunakan metode FIFO. Ada 2 penjualan, yaitu sebesar 1.316.000 ditambah dengan 1.492.897.500, sehingga hasilnya adalah 2.738.237.500. Itu untuk pembelian dan pelepasan PT Rizky. Selanjutnya kita lanjut ke E1. Di E1 kita akan menghitung mengenai surat-surat berharga 31 Desember. Bisa dilihat dari PT Savero dan juga PT Rizky tadi sudah dihitung, tinggal kita masukkan saja. Untuk PT Savero sahamnya itu 102, sedangkan untuk Rizky itu 54.500. Untuk saldo awalnya tahun 2017 itu sudah diketahui. Untuk PT Savero 876, dan untuk PT Rizky itu sebesar 615.000. Untuk pembelian tadi kita sudah menghitung antara PT Savero dan juga PT Rizky, pembelian dan juga pelepasan, tinggal kita masukkan ke E1.
kertas kerja E1. Masukkan untuk pembelian PT Savero. Rp2.777.460. Untuk pelepasannya 28 100 8 500. Untuk saldo untuk 31, kita hitung PT Rizky dulu. Untuk pembelian dan pelepasan kita isikan saldonya. Kita menghitung dari itu saldo tahun lalu ditambah pembelian dikurangi dengan pelepasan. Yang PT Rizky sama saldo tahun lalu ditambah pembelian dikurangi pelepasan. Untuk lembarnya tadi yang di soal untuk PT Savero itu sebesar 8.400. Untuk PT Rizky 7.600. Sehingga jumlah nilai wajarnya itu kita kali antara per lembar dengan jumlah saham. Kita tarik ke bawah, terus kita total untuk saldo tahun lalu. Untuk saldo tahun ini kita total terus untuk jumlahnya kita total juga. Terus kita akan menulis jurnal koreksinya. Jurnal koreksinya itu diketahui dari biaya perolehannya itu sebesar 1.234.567.890. Untuk nilai wajarnya itu 1.271 miliar. Untuk keuntungan atau kerugian selisih penilaian kita kurangi biaya perolehan dikurangi dengan nilai wajar, ketemu 36.432.150. Itu menghasilkan kerugian. Karena kerugian, jadi untuk jurnal koleksi itu sebesar nilai koleksinya keuntungan atau kerugian selisih penilaian investasi untuk debitnya. Sedangkan untuk kreditnya itu surat berharga. Untuk nominalnya itu 36.432.432.110. Ini untuk kertas kerja audit E1 mengenai surat-surat berharga. Selanjutnya kita akan ke kertas kerja audit E2 mengenai laba penjualan surat berharga PT Salsabila Putri untuk
31 Desember 2018. Untuk saham ya, perolehan penerimaan itu sudah diketahui pada soal dan juga perhitungan yang tadi. Untuk jumlah saham PT Savero 5 Januari itu 65.450. Ini khusus untuk yang penjualan saja ya teman-teman. Kita tuliskan jumlah sahamnya yang penjualan itu ada 5 transaksi penjualan ada 5 transaksi penjualan antara PT Savero dan juga PT Rizky, merupakan anak dari perusahaan siapa? PT Sasabila. Sudah diketahui. Terus biayanya itu kita lihat dari tadi, kita ngitung bisa dari PT Savero nya tadi yang hitung menggunakan metode FIFO, atau kita bisa melihat dari soal itu. Oke, kita lanjut, kita isikan dulu ya teman-teman. Ya, jika sudah semua kita isikan, kita kembali ke kolom penerimaan. Kolom penerimaan itu sudah diketahui kita pakai dengan biaya perolehan yang ada di soal. Kita tulis semuanya, semua ditulis. Setelah nanti untuk penerimaan kas sudah ditulis, kita juga mengisi untuk laba dan ruginya. Laba dan rugi itu kita dapat melihat dari penerimaan kas dikurangi dengan biaya perolehan. Untuk penerimaan kas PT Savero itu sebesar 497.420. Kita kurangi hingga 0, terus sama kita tarik ke bawah hingga menghasilkan segitu. Terus sudah ketemu semua laba dan rugi. Nah, kita jumlah, sudah, hasilnya ketemunya 21.237.000. Selanjutnya kasus 2 itu untuk mengenai aset tetap. Dalam kasus 2 kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja F1 sampai dengan kertas kerja F4. Sebelum kita masuk ke untuk menghitung kertas kerja, kita harus yang pertama kita menghitung
F2 itu tentang pengkelompokan aktiva tetap, atau bisa disebut dengan ikhtisar tambahan dari aset aktiva tetap. Itu kita golongkan, itu masuk ke mesin, bangunan, kendaraan, atau peralatan kantor. Itu ada beberapa transaksi mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 27 September. Yang pertama, kita mulai dari apa ya? Dari 26 Maret itu merupakan adalah pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor, itu merupakan bangunan. Terus untuk tanggal 27 Juni forklift 25 feet tipe X itu masuk ke dalam kendaraan, nominalnya sebesar itu. Untuk tanggal 28 Juni itu 5 sepeda motor Hyper tipe 125 itu masuk ke kendaraan. 20 Juni itu 2 unit CPU server Big Data itu masuk ke dalam peralatan kantor. Yang selanjutnya 23 Juli itu packing machine itu masuk ke mesin. Untuk 20 September itu desain dan konstruksi gudang pabrik itu merupakan masuk ke dalam golongan bangunan. Nilainya 287.012. Selanjutnya 25 September itu pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 masuk ke dalam kendaraan, golongan kendaraan. Yang terakhir 27 September itu 4 AC Darian 2 BK itu masuk ke dalam peralatan kantor. Nominalnya setelah digolongkan aset aktiva tetap tersebut, kita jumlahkan untuk total bangunan, untuk total mesin, kendaraan, dan juga untuk total peralatan. Untuk bangunan itu 4950, 3650, 600. Untuk mesin 63, 482, 630. Untuk kendaraan itu sebesar 216.747.875. Untuk peralatan kantor kita jumlah ketemunya 30.442.200. Ini untuk KKF2. Selanjutnya kita akan ke kertas kerja F3 mengenai penghentian aktiva tetap. Itu ada beberapa jenis aktiva, itu ada 4, ada stempel magic, rumah dinas di Gunung Pati, mebel, dan juga ada AC Adiwarna. Dan diketahui juga untuk tanggal diberhentikannya ada 20 Maret, 30 Juni untuk rumah dinas, terus 29 Mei untuk mebel, dan 20 September untuk AC. Terus diketahui juga depresiasi dan tarifnya. Stempel matching itu masuk golongan mesin, sehingga untuk tarifnya per tahun itu 18%.
dan metodenya garis lurus. Untuk rumah dinas itu bangunan 5% per tahunnya, metodenya garis lurus. Untuk mebel itu masuk ke peralatan kantor, jadi 24% metodenya garis lurus, dan 4 AC itu masuk ke dalam peralatan kantor juga, itu masuk ke 18% metodenya garis lurus. Untuk harga perolehan itu sudah diketahui pada tabel yang kedua, yang merupakan informasi penjualan atau penggantian aset tetap selama tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama itu ada stempel matching, harga perolehannya itu 23 132 550, sedangkan untuk rumah dinas itu sebesar 474 690 360. Untuk mebel 9 687 360. Untuk AC itu 13.151.200. Untuk akumulasi kita juga dapat lihat dari tadi informasi penjualan dan penggantian. Untuk stempel matching sebesar 21.443.020, dan untuk rumah dinas sebesar 450.796.125. Terus untuk mebel itu sebesar 9.187.000. Untuk AC sendiri 112.651.200. Untuk nilai buku kita peroleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Kita kurangi dan kita hitung, menghasilkan segitu. Kita hitung satu-satu. Setelah udah dihitung, sudah ketemu. Untuk kas yang diterima itu kita dapat lihat dari informasi penjualan dan penghentian aset tetap. Sudah diketahui untuk masing-masing jenis aktiva tetapnya. Kita tuliskan pada kertas kerja tersebut. Jika sudah diisi semua, untuk harga, akumulasi, nilai, dan juga kas, kita dapat menghitung laba dan rugi dari penjualan atau penghentian aktiva tetap. Itu kita dapat itu dari kas yang diterima dikurangi dengan nilai buku. Kita hitung satu persatu. Sudah dihitung, sudah semuanya. Sekarang kita jumlah, maksudnya total harga perolehan sebesar 520.661.470. Akumulasi depresiasinya itu sebesar 501.077.345. Untuk nilai buku 19.584.125. Untuk kasnya 897.715.121. Untuk labanya itu sebesar selanjutnya kita akan ke kertas kerja F4, menghitung mengenai pengujian depresiasi. Di sini kita akan menghitung
tarif dari depresiasi tahun 2017 ke 2018. Itu yang jenisnya itu ada 4, ada bangunan, mesin, dan peralatan, terus ada kendaraan, ada mebel, ada peralatan dan kantor. Untuk harga perolehannya sudah diketahui dari soal dan juga dari F2 dan juga F3. Tinggal kita masukkan di situ. Setelah itu kita menghitung tarif depresiasi. Tarif depresiasi itu dapat kita hitung dari rumusnya tarif per tahun dibagi 12 dikali dengan bulan pembebanan. Tinggal kita hitung. Untuk bangunan itu ada tambahannya tanggal 26 Maret dan 24 September. Untuk penghentiannya ada 30 Juni. Kita menghitung bulan pembebanannya itu dari bulan tanggal tersebut atau tanggal ditambahkan atau dijual sampai dengan Desember. Kita hitung bangunan. Untuk bangunan sudah diketahui semuanya. Terus kita menghitung mesin dan peralatan. Untuk depresiasi setahun penuh itu sudah diketahui. Untuk itu sebesar 24%. Ada tambahan juga tanggal 23 Juli dan untuk penggantiannya ada 30 Maret. Kita hitung jika nanti tarif depresiasinya sudah kita hitung semuanya, kita akan masukkan ke dalam kertas kerja F4 bagian tarif, kolom tarif. Kita hitung dulu. Selanjutnya untuk kendaraan, sama dengan bangunan dan juga mesin. Untuk kendaraan itu hanya ada tambahan, sedangkan penghentiannya tidak ada.
tambahannya itu ada tanggal 27 Juni, 28 Juni, dan juga 25 September. Selanjutnya kita akan menghitung mebel dan juga peralatan. Jika mebel sudah dihitung semuanya, kita tinggal masukkan ke dalam kertas kecil. Sudah. Kita masukkan ke dalam kolom tarif. Jika sudah dimasukkan ke kolom tersebut, teman-teman, kita bisa dapat menghitung depresiasi tahun 2017 dengan cara harga perolehan dikali dengan tarif. Kita hitung satu persatu. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sudah ketemu untuk hasil masing-masing depresiasi jenis aktiva tetap. Terus kita menghitung jumlahnya. Untuk jumlah kita depresiasi dan tambahan kita jumlah, terus kita kurangi dengan penghentian. Depresiasi setahun itu ditambah dengan tambahan-tambahan, setelah itu dikurangi dengan penghentian, terus kita kalikan. Untuk yang depresiasi setahun penuh itu salah ya teman-teman, harusnya 5% sehingga 110. Maaf, nanti bisa kalian cermati lagi. Sudah kita hitung tuh jumlahnya. Setelah dihitung semua, kita total.
ketemunya 316, 129, 870. Untuk selanjutnya ke F1 yang terakhir, itu mengenai aktiva tetap. Jenis aktivanya sudah diketahui, ada tanah, mesin dan peralatan, kendaraan, mebel dan peralatan kantor. Untuk harga perolehannya itu ada saldo awal, tambahan dan penghentian kantor. Itu kita sudah diketahui semua. Saldo awal itu dari soal ada yang di kolom nilai tercatat untuk aset tetap tahun 2031 2017 itu merupakan saldo awal. Tanahnya sebesar 78, terus untuk bangunan 7 miliar, untuk mesin 434, untuk kendaraannya itu ada 209, terus ada peralatan dan mebel itu 222, 838, 200. Untuk tambahan harga perolehan kita dapat lihat dari kertas kerja F2. Itu yang ada tambahan itu hanya ada bangunan, mesin, kendaraan dan juga mebel. Sedangkan untuk penghentian kita dapat lihat di kertas kerja F3, dimana yang diketahui hanya cuma bangunan, mesin, dan mebel saja. Untuk tanah dan kendaraan tidak. Kenapa tanah tidak bisa disusutkan? Karena tanah mempunyai umur masa ekonomis. Terus untuk saldo akhirnya tuh sudah diketahui segitu. Dari saldo awal ditambah dengan tambahan dikurangi dengan saldo penghentian akan menghasilkan saldo akhir. Terus di kolom selanjutnya ada depresiasi tarif dan metode. Untuk tarifnya itu yang bangunan 5% per tahun, metodenya garis lurus, mesin itu 27%, dan untuk kendaraan itu sebesar 20%, dan untuk mebel dan peralatan kantor sebesar 18%. Garis metodenya sama, menggunakan garis lurus. Sedangkan pada kolom selanjutnya ada kolom akumulasi depresiasi, itu ada saldo awal, tambahan, penghentian dan juga ada saldo akhir. Untuk saldo awalnya kita bisa lihat dari tabel yang ada di soal, nilai tercatat aset tetap, kolom yang tabel ketiga, kita masukkan satu persatu. Terus untuk tambahan itu kita lihat dari F4 tadi yang kita menghitung, ada tarifnya juga. Nah, selanjutnya untuk akumulasi depresiasi bagian penghentian itu tidak ada sama sekali. Untuk saldo akhir itu kita dapat dari saldo awal ditambah tambahan dikurangi dengan penghentian. Sudah dapat. Setelah terisi semuanya, kita dapat menjumlahkan masing-masing dari aktiva tetap yang ada saldo awal, saldo tambahan, penghentian dan saldo akhir. Kita jumlah. Setelah dijumlah semua udah ketemu, selanjutnya untuk yang akumulasi juga sama, kita jumlah harga tambahan dan juga penghentian, kita jumlah, kita total.
setelah sudah semuanya, untuk kasus kedua kita sudah selesai. Kita sudah menghitung dari kakak kertas kerja F1 sampai dengan F4. Itu merupakan menghitung aktivitas raihlah cita-citamu setinggi-tingginya dan jangan mudah menyerah atau putus asa dengan rintangan yang akan kita lalui untuk menggapai suatu impian, dan terus berjuang dan terus berjalan maju. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat, dan juga bila ada salah-salah kata dan juga ada pemahaman yang kurang mendalam, tolong dimaafkan. Dan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita dan jauh dari gangguan atau juga penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lain waktu.